Ikan ini saat diletakkan di meja masih bergerak. Tapi raja ini baru saja melihat sudah menyuruh membawa pergi. Setelah itu, beberapa hidangan juga diberikan tapi juga disuruh membawa pergi. Kepala koki kerajaan memang pusing. Raja baru kembali dari pertarungan di kawasan barat jadi badannya memang capek. Dengan benar harus makan yang enak. Tapi kenapa tidak mau makan hidangan ini? Ti Xianghu. Aku masuk ke istana belum lama tapi minta bisa bicara. Minta percaya aku kali ini. Dengan cepat, hidangan yang pertama sudah diberikan. Memakai hati ayam. Terus dikasih bumbu lalu dikukus. Terus pakai kuah sebagai sup. Raja mencium bau harumnya jadi mencoba sedikit. Muka semua orang akhirnya sudah bisa bersantai. Hidangan terus itulah sup ayam dan tahu. Saat dikeluarkan dari dapur, baru dikasih daun bawang. Terus ditambah lemak ayam. Dengan begitu, tahu akan bertambah rasa lezatnya. Bisa langsung makan. Raja tidak bisa bertahan jadi sudah makan lebih banyak. Hidangan selanjutnya, baru saja dibuka. Harumnya memang tersebar di seluruh ruang. Gunakan cengkeh, bunga kayu manis, pala. Terus direbus di bawah api kecil sampai matang. Harumnya kuat, dagingnya lembut. Raja tidak bisa menunggu lagi, jadi terus makan. Makan sedikit dulu. Sebentar saja, semangkok daging sudah dihabiskan. Akhirnya, beliau sudah makan. Jika menonton film ini pada malam hari, memang penyiksaan perut kita. Tidak perlu katakan banyak, masak mie saja. Biasanya, sangat berakrab sama dia tapi hari ini gadis ini mau membunuhnya. Langsung pakai tali untuk membunuh Diu Tukham. Pada saat yang berbahaya, Diu Tukham sudah pecahkan cangkir teh, lalu menyerang balik si gadis ini. Ternyata, Subing adalah si penipu yang sedang dikejar. Dia menangis sambil bilang keluarganya pengemis. Karena kakek dia sudah mengkhianati negara jadi keluarga dia harus hidup sebagai warga biasa. Orang tuanya, adik laki-lakinya karena mau berubah nasibnya jadi sudah membeli nama buku keluarga beda tapi sudah mati. Hanya tersisa dia yang masih hidup. Subing hanya mau hidup sebagai manusia, apakah hal ini terlalu berlebihan? Jin Yi Wei baru saja mendengar bahwa tahun itu keluarga ini ada seanak kecil yang berlari. Terus diterima sebagai pelayan di sebuah rumah yang mengajar melukis, menyanyi. Dan kali ini para pelayan dari Suzhou hanyalah Diu Tukham dan Subing. Dan hanya Diu Tukham yang pandai melukis dan menulis. Jadi Jin Yi Wei menyuruh orang memanggil Diu Tukham. Tapi si wanita ini bilang sudah lebih 10 tahun jadi dia tidak bisa menyadari wajahnya. Hanya melihat tahi lalat di telapak tangan. Tapi saat melihat tangan Diu Tukham, ternyata tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa dia bukan orang ini. Jika sudah tidak bisa mencari orang itu, silakan pergi. Subing bersembunyi di sudut dan sudah melihat semua. Tunggu sampai Jin Yi Wei pergi dia baru bernafas. Mereka tidak tahu bahwa kerahasiaan ini sudah kedengaran Su Yeuhua. Hari berikutnya, dia menyuruh Subing untuk tidak ke dapur. Subing memandang Diu Tukham untuk kasih tahu. Diu Tukham hanya menggelengkan kepalanya. Subing melihat ke arah Su Yeuhua. Benar, Su Yeuhua tidak menatap mata Subing. Subing tahu bahwa dia sudah bergosip. Tapi ketika Subing membantu yang lain, dia juga ditolak. Malam hari itu, dia duduk sendiri. Diu Tukham menghibur dia, nasib dalam tangan kita. Jadi kamu tidak usah peduli siapa yang bencimu, marahimu. Ada suatu hari, kamu bisa membuktikan. Kamu layak bisa hidup biasa. Cinta antara putra negara dan pelayan mulai. Diu Tukham bergegas menutupi mukanya dengan buku. Zhu Zanji langsung ambil buku ini. Mereka saling menatap mata. Diu Tukham bergegas menunduk kepalanya. Menutupi mukanya dengan lengan. Zhu Zanji hanya tersenyum. Tukham bicara bahwa dia tidak sengaja menabrak putra negara. Tolong tidak menyalahkan. Kalau begitu, bagaimana aku harus menyalahkanmu? Jika kamu bisa membawa dan menulis. Jadi tetap di sini aja. Membantu aku menyusun buku ini. Beliau. Aku hanya pelayan di bagian dapur istana saja. Jadi tidak bisa pindah ke sini. Zhu Zanji mengulurkan tangannya untuk letakkan buku. Jarak yang begitu dekat membuat hati Tukham memang tersentuh. Jadi Tukham bergegas menunduk kepalanya dan keluar lewat tangan Zhu Zanji. Diu Tukham membawa makanan untuk Zhu Zanji.
Baru saja mencoba sedikit, Zhu Zanji sudah merasakan rasanya tidak tepat. Jadi tidak makan lagi. Yang ini bukan kamu masak ya? Diu Tuham menjawab benar, bukan dia masak. Bolehkah aku bertanya? Tahukah kamu hidangan biasanya seberapa tidak enaknya? Aku sudah bertahan tahun bertahun. Belum pernah mengungkapkan. Karena makan yang enak bukan hal yang dibutuhkan seorang pria. Sejak hari ini, kamu bertanggung jawab atas makanan setiap hariku. Jika tidak menyiapkan dengan hati-hati, akan dihukum keras. Iya. Zhu Zanji menyuruh Tuham membersihkan meja. Terus ambil sempat untuk memegang tangan Tuham. Diu Tuham memang seperti terkena listrik, dia bergegas menarik tangannya kembali. Putra Zhu Zanji ini memang sangat berbahaya. Bukankah benih cinta akan tumbuh?